Halo semuanya, ini Bestseller. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi inventaris Bestseller. Yang pertama, kita harus memahami dua konsep. Apa itu SKU inventaris dan apa itu SKU produk? SKU inventaris didirikan dalam sistem Bestseller, digunakan untuk mengelola inventaris Anda. SKU produk, SKU dimasukkan saat produk ditampilkan. Ini contohnya. Misalnya, kalau di Shopee namanya kode variasi. Kalau di Lazada namanya seller SKU. Kalau di Tokopedia namanya SKU. Kalau di Bilibili namanya seller SKU. Kalau di JD Indonesia namanya SKU penjual. Oke, selanjutnya kita mulai menjelaskan 4 langkah menggunakan fitur inventaris. Yang pertama, generasi SKU inventaris. Yang kedua, generasi hubungan pemetaan yang cocok. Yang ketiga, caranya stocking. Yang empat, mengaktifkan pemantauan inventaris. Oke, yang awalnya generasi SKU inventaris. Padahal ada 4 cara membuat SKU inventaris di Bestseller System. Pembuatan manual atau import Excel, pembuatan satu klik berdasarkan SKU produk, atau saat menyentuhkan pesanan, sistem akan secara otomatis membuatnya sesuai dengan SKU produk yang terdapat dalam pesanan. Untuk langkah-langkah operasi yang tertentu, silakan lihat video operasi yang terkait dengan pembuatan SKU inventaris kami. Tautan video akan ditempatkan di detail video ini. Yang kedua, generasi hubungan pemetaan. Setelah generasi SKU inventaris, kita harus membangun hubungan pemetaan yang cocok dengan produk SKU. Tujuan langkah ini adalah agar sistem Bestseller mengetahui SKU inventaris mana dari Bestseller yang sesuai dengan produk yang sama di beberapa toko. Oke, misalnya yang tas ini dijual di Shopee dan Lazada. Anda harus mencocokkan SKU produk di marketplace dengan SKU inventaris yang dibuat di Bestseller. Misalnya, di toko Shopee 1, SKU produk ini, yang tas ini, ABC. Di Shopee toko kedua, SKU produk juga ABC. Tetapi di Lazada, SKU produk adalah TFG. Kita perlu mengaitkan ketiga SKU ini dengan SKU ABC inventaris yang dibuat di Bestseller. Setelah hubungan pemetaan dibuat, tidak peduli toko mana yang menjual tas ini
Invandalis das ini di sistem backseller akan berkurang. Anda dapat memantau invandalis sebenarnya di sistem backseller. Terus, mari kita ke bagaimana membangun hubungan pemetaan yang cocok. Masuk ke sistem backseller dulu, klik ini, mode invandalis. Invandalis SKU. Di daftar SKU invandalis ini, yang ini adalah SKU ABC invandalis yang kami dibuat di backseller system. Yang ini. Ini sesuai dengan tas merah muda yang tadi di gudang. Kalau klik tombol ini, bisa edit. Dan Anda dapat menambah atau menghapus hubungan pemetaan di sini. Klik ini, tambah toko mapping. Lalu, masukkan SKU produk yang sesuai dengan Lazada. Masuk ini. Pilih toko dan masuk SKU. DFG. Karena produk SKU dari toko Shopee 1 dan Shopee toko kedua yang sama, yang ini sama. Jadi tidak perlu mengatur hubungan pemetaan secara terpisah. Sistem akan otomatis mencocokkan mereka. Kemudian klik simpan. Oke, sampai ini hubungan pemetaan udah diatur di sistem backseller. Yang ketiga, caranya stocking. Masuk ke sistem dulu. Anda bisa ke ini. Menu stocking. Tambah stocking list untuk tambah stok. Untuk langkah-langkah operasi yang tertentu, silakan lihat video operasi yang terkait dengan caranya tambahkan stocking atau stockout. Tautan video akan ditempatkan di titel video ini. Yang keempat, mengaktifkan pemantauan invandalis. Akhirnya, Anda harus masuk ke sistem dulu. Klik ini. Pengaturan. Dan cari pengaturan invandalis. Klik ini. Mengaktifkan tombol ini. Konfirmasi. Oke, sesudah aktifkan tombol ini, Anda bisa mulai memproses pesanan Anda di backseller. Ketika Anda klik pack, sistem akan secara otomatis memeriksa apakah stok Anda sudah cukup. Kalau cukup, terus klik ship di sini. Sistem akan mengurangi invandalis secara otomatis. Oke,
Sampai ini video udah selesai ya. Jika Anda ada pertanyaan, Anda dapat memindai kode QR di akhir video untuk menghubungi kami. Terima kasih sudah menonton.